Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahira Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara mencatat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Sebelum saya melanjutkan, subscribe dulu yang ada di bawah ini, share dan like. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu adalah pengertian penerimaan kas dan cara membuat jurnal pencatatannya, karena sangat penting sekali ketika kita sebagai bendahara atau sebagai keuangan, kita harus memiliki petty cash ya. Jadi apa aja yang harus masuk, apa aja yang harus keluar ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian penerimaan kas ya. Penerimaan kas ini bisa dikatakan kalau dalam bahasa Inggris yaitu cash receipt, yaitu adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perubahan berupa kas. Jadi kalau misalkan penerimaan kas itu, jadi misalkan ada yang bayar hutang ke kita, ataupun misalkan produk kita itu dibeli, otomatis uang itu masuk ke kita atau masuk ke kas kita, itu adalah penerimaan kas yang termasuk dalam transaksi penerima kas itu antara lain, satu adalah penjualan tunai. Kita punya produk ya, kita jual kepada masyarakat, kepada agen atau kepada distributor, dan kita mendapatkan uang secara tunai gitu ya, secara tunai. Akhirnya uang itu akan masuk pada kas kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penerimaan pembayaran piutang. Jadi orang-orang yang bayar hutang ke kita yang tadi saya jelasin itu ya. Jadi kalau misalkan kita orang-orang punya hutang ke kita, kalau misalkan bayar, uang itu kan secara itu cair ada gitu dan masuk ke kas kita, walau tunai atau misalkan di transfer di rekening kita. Dan yang ketiga itu penjualan aktiva. Jadi kalau misalkan penjualan aktiva itu, misalkan kita jual tanah dan kita mendapatkan uang cash ya, atau misalkan uang melalui transfer, itu juga akan masuk ke kas kita. Dan yang keempat itu penerimaan sewa. Penerimaan sewa itu misalnya kita punya kontrakan ya, punya kontrakan, atau misalnya kita punya mobil, mobil itu disewakan oleh kita, sehingga kita itu akan tiap bulannya, atau misalkan kalau harian atau per mingguan, kita akan mendapatkan uang tunai sebesar yang sudah disepakati itu ya. Lanjut aja transaksi penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas atau recep kas. Contoh jurnal penerimaan kas perusahaan dagang, ibu contohkan di perusahaan dagang ya. Misalkan penjualan tunai pada tanggal 10 Juli 2017, manajemen keuangan network menjual unit 2 komputer bekas seharga 2.250.000 dengan nomor fakturnya FP strip 001. Bagaimana untuk jurnal dari transaksi penjualan? Jurnal dari transaksi penjualan tunai tersebut adalah kan kalau misalkan di secara umum ya, itu ada, kalau misalkan kita keuangan itu ada debit, ada kredit. Mana aja yang masuk di dalam debit, mana aja yang masuk ke dalam kredit. Untuk masuk kas, kalau misalkan kita secara tunai nih, misalkan kan
komputer bekas kan yang 2 unit itu kan 2.250.000, berarti satu unitnya itu 1.125.000. Jurnal dan transaksi penjualan tunai tersebut adalah yang tadi ya, karena penjualannya kan penjualan komputer. Dan untuk jurnalnya itu bagaimana? Untuk untuk jurnalnya yaitu kan ada debit sama ada kredit ya. Jadi kas itu masuknya ke debit sebesar 2.250.000. Ini dari yang 2 unit untuk dijual belikan itu ya. Dan di kreditnya itu ada akun penjualan sebesar berapa? Itu 2.025.000. Kok 20.000? Karena di sini ada PPN itu karena kan kita wajib pajak ya, berarti kena PPN-nya sebesar 225.000, biasanya 10%-nya. Taruhnya di mana? Di kredit juga ya, karena pemasukannya adalah 2.250.000 dan yang harus keluar kredit itu keluar gitu ya, sebesar 2.250.000 juga. Tetapi di sini kredit itu ada 2 transaksi, yaitu penjualan bersihnya yaitu 2.025.000 dan 225 itu sebagai PPN-nya ya. Dan kita akan contohkan kembali yang 2, yaitu pada tanggal 11 Juli 2017 PT Manajemen Keuangan Network menerima pembayaran piutang dari toko ABC ya sebesar 400.000 atas pelayanan servis jaringan pada bulan Juni 2017 ya. Oke, bagaimana jurnal transaksi penerimaan piutangnya? Kalian boleh buat ya kolom atau garis, terus kayak huruf T gitu ya. Di situ di samping kanan, samping kiri itu debit dan samping kanan itu adalah kredit. Nanti kalau misalkan setiap uang yang masuk itu adalah masuk ke kas, berarti di situ namanya kas di debitnya. Sebesar berapa tadi bayarnya? Yaitu 400.000. Kredit itu atas piutang dagang gitu ya. Jadi karena kita itu pelayanannya, jadi otomatis dia itu membayar hutangnya karena sebulan itu harus bayar karena sudah memakai jasa kita, misalkan sebesar berapa? 400.000. Jadi antara debit sama kredit itu adalah balance. Oke, contoh yang ketiga yaitu penerimaan sewa. Saya contohkan pada tanggal 15 Juli 2017 PT Manajemen Keuangan Network menerima pembayaran sewa dari Pak Joko sebesar 1.750.000 atas ruang usaha milik ruang usaha untuk bulan Juli 2017. Bagaimana jurnal transaksi penerimaan sewa tersebut? Yang jangan lupa bikin P dulu, atau misalkan yang penting ada kredit, boleh kredit atau misalkan digarisin aja, garis 2 di buku itu ada debit di kiri dan di kanan itu kredit gitu ya. Jadi kalau misalkan uang sewa kan berarti uangnya masuk karena memang punya kita sebesar berapa? 1.750.000 dan kreditnya apa? Yaitu pendapatan sewa karena memang itu adalah
hak sewa atau misalkan pendapatan dia dari sewa itu sebesar berapa, sama 1.750.000 rupiah. Oke, contoh yang keempat yaitu penerimaan lain-lain. Misalkan penerimaan lain-lain ini pada tanggal 20 Juli 2017 PT Manajemen Keuangan Network menerima uang misalnya 750.000 dari sekolah tinggi XXX misalkan sebesar 750.000 rupiah atas kontribusinya sebagai narasumber workshop jaringan misalkan ya. Jurnal dan transaksi penerimaan uang tersebut adalah yaitu kas ya, karena memang misalkan perusahaan yang manajemen keuangan ini memberikan penyuluhan atau workshop dan otomatis kita diberikan jasa ya sebesar 750 dari sekolah tinggi misalkan XXN tadi ya. Jadi gimana untuk jurnalnya? Kalau misalkan penerimaan otomatis kas masuk ke sebesar 750, nanti dikredit akunnya yaitu pendapatan lain-lain sebesar 750. Jadi sama ya, balance. Itulah penerimaan kas dari PT Manajemen Keuangan Network. Sekarang pengertian pengeluaran kas. Apa sih pengeluaran kas itu? Kalau dalam bahasa Inggris yaitu cash payment adalah transaksi pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya aset perusahaan berupa kas, bank atau setara kas lainnya. Transaksi pengeluaran kas itu diantaranya yang pertama biasanya untuk pembayaran utang, yang kedua pembelian barang dagangan, dan ketiga pembelian bahan baku, keempat pembelian bahan pembantu, yang kelima pembelian perlengkapan kantor, yang keenam yaitu pembentukan dana kas kecil ya. Bagaimana cara pencatatan jurnal pengeluaran kas ini? Oke, kita langsung aja ya ke contoh-contohnya. Jangan sampai tidak selesai untuk video ini ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya, yaitu pada tanggal 5 misalkan April ya, 5 April 2020 PT MCC misalkan membeli meja kantor senilai 850.000 rupiah, dibayar secara tunai dengan nomor fakturnya, faktur pembelian ya, yaitu FB-001 gitu. Bagaimana pencatatan jurnal bukan yang tadi? Kalau misalkan pemasukan berarti uang yang masuk, kalau misalkan pengeluaran berarti uang kita, uang perusahaan yang keluar untuk pembelian gitu ya. Dan yang tadi kita contohkan itu adalah kita membeli perlengkapan, jadi nanti kita sama debit kredit ya. Jadi di debit itu adalah perlengkapan kantor itu sebesar 850.000 dan kasnya ya, kreditnya itu di kas. Kita langsung contohkan saja pada tanggal 5 April 2020
PT MCC membeli meja kantor senilai Rp850.000, dibayar secara tunai dengan nomor faktur pembelian FB-001 misalkan ya. Bagaimana untuk penulisannya? Jangan lupa kita bikin debit sama kredit dulu gitu ya. Nanti di debit itu perlengkapan kantor sebesar Rp850.000 dan kredit kas itu di kredit sebesar Rp850.000. Jadi sama-sama balance ya, harus sama-sama balance antara debit sama pengeluaran kas yang kedua, yaitu pembayaran utang ya. Jadi contohnya misalkan ya, pada tanggal 6 Juli 2017 PT MCC membayar utang kepada toko Jaya Berkah misalkan ya, secara tunai sebesar Rp1.500.000 dengan nomor kwitansinya itu adalah K-001. Pencatatannya gimana ya? Berarti kalau misalkan kita bayar hutang, berarti nanti nama akun di debitnya itu adalah hutang dagang sebesar Rp1.500.000 ya, dan kreditnya yaitu kas sebesar Rp1.500.000 juga. Pengeluaran yang ketiga, pengeluaran kas yang ketiga itu adalah pembayaran biaya-biaya. Langsung kita ke contoh aja ya. Pada tanggal misalkan 20 April 2020 PT MCC membayar listrik secara tunai sebesar Rp750.000. Bagaimana pencatatannya? Sama seperti tadi, yaitu debit kredit. Jadi nanti nama akunnya di debit itu adalah biaya listrik sebesar berapa tadi, yaitu Rp750.000, dan di kreditnya yaitu kas, karena uang itu kan dari kas, otomatis kasnya keluar sehingga kasnya itu diambil atau pengurangan, yaitu sebesar Rp750.000. Pengeluaran kas yang keempat yaitu pembelian barang dagangan. Misalnya tanggal 25 April 2020 PT Distributor Sembako Jaya misalkan membeli barang dagangan berupa dari pemasok luar Pulau Jawa gitu ya, sebesar Rp100 juta misalkan ya. Biaya transportasi dari luar pulau ini ke Surabaya misalkan sebesar 5 juta. Bagaimana pencatatannya? Jurnal transaksi pembelian barang dagang tersebut. Oke, sama ya, ada debit dan ada kredit juga. Debit itu adalah masukkan, kalau misalkan kita beli ya, beli otomatis kita dapat persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang yang kita beli itu masuk ke debit sebesar berapa tadi? Rp100 juta, dan biaya transportasinya sebesar 5 juta gitu. Dan untuk kreditnya, kredit itu isinya atau akunnya adalah kas, karena uang kita itu ngambilnya dari kas keluar ya, atau kredit itu kan keluar berarti, dan kitanya sebesar di jumlahnya berapa, yaitu 105 juta karena penjumlahan dari persediaan barang dagang dan biaya transportasi, sehingga debit sama kredit itu sama, yaitu 105 juta rupiah. Ya, yang dapat Ibu sampaikan yaitu tentang pengeluaran dan pemasukan kas. Semoga bermanfaat. Dan oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe Mahira Official, karena di bawah ini share dan like.